Meski dilarang keras oleh Rasulullah, nyatanya masih banyak orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Tragis memang. Kita memang tak bisa menutup mata dari fakta ini. Ritual yang bisa mengarah ke dosa syirik ini banyak dilakukan, bahkan menjadi sebuah tradisi yang dimiliki hampir semua kalangan masyarakat. Penyelewengan terhadap tujuan ziarah pun tak dapat dihindari. Tak hanya makam para wali yang menjadi tujuannya, beberapa makam yang diagungkan dan dikeramatkan menjadi tempat untuk memohon berkah. Konon masyarakat percaya makam yang keramat memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga tak sedikit yang menganggapnya sebagai tempat untuk beribadah. Kemarin malam habis dapat isyarah dari Bukit Merapi, Mundilan itu mengeluarkan itu lahar dingin. Saya terus suruh lari ke Jakarta, langsung saya datangi ke makamnya Pangeran Jakarta. Itu cuma minta karomahnya supaya warga Indonesia itu dapat karomahnya diayomi oleh Allah lantaran dari Pangeran Jakarta gitu. Layaknya tempat suci, berbagai ritual keagamaan pun digelar di sana sebagai wujud permohonan. Sebagai contoh, mendirikan sholat di makam. Meski niat sholat dilakukan semata-mata karena Allah SWT, namun tindakan ini melanggar syariat karena Rasulullah melarangnya. Meski dilarang keras oleh Rasulullah, nyatanya masih banyak orang yang menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Tragis memang. Doa dan harapan yang seharusnya ditujukan kepada Sang Khalik justru dipanjatkan di depan nisan. Ketika saya hampir nggak punya apa-apalah waktu itu, terus saya ziarah tawasul sama beliau, akhirnya tidak senggang waktu lama saya mendapatkan uang sesuai dengan permintaan saya. Hal ini tentu dilakukan dengan kesadaran penuh. Lantas, apakah orang yang melakukannya mengerti bahwa tindakan tersebut dapat membawa kita pada dosa yang tak terampunkan? Karena permintaan pribadi terhadap kan bisa musrik Mbak ya. Ini cuma mendoakan, kalau meminta kan langsung pada Allah itu Mbak ya. Fenomena ini tentu tak terjadi begitu saja. Tak dapat dipungkiri, kebiasaan yang mendarah daging di masyarakat ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik semacam ini. Sebagai orang yang beriman, tentulah kita harus mempertimbangkan dengan masak-masak apa yang kita lakukan tidak hanya karena pengaruh lingkungan semata. Kalau kita lihat batasan, tergantung kepada niat. Jika orang berziarah itu datang karena ingin memohon kepada Allah, dia berdoa, insya Allah itu arahnya benar. Tapi kalau kita lihat, mereka meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, mereka melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang tidak di dalam syar'i, ya tentunya itu sudah mengarah kepada hal yang syirik. Untuk itu perlu ada penjelasan dari pihak yang berkompeten mengenai masalah ini. Jika didiamkan saja, bukan tak mungkin hal ini akan melemahkan iman umat karena menyekutukan ilahi. Lantas, bagaimana MUI memberi tanggapan mengenai fenomena ini? Ziarah kepada orang yang sudah meninggal atau ziarah kubur istilahnya, itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata beliau, dulu saya pernah melarang kalian dari melakukan ziarah kubur. Karena apa dilarang? Karena iman umat Islam saat itu masih lemah, dikhawatirkan akan menimbulkan kemusyrikan, minta kepada orang yang sudah mati dan sebagainya. Tapi sekarang kata Rasulullah, iman kamu sudah kuat, maka silakan berziarah kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, jadi sasaran daripada ziarah kubur itu adalah dalam rangka mengingat ke akhirat. Kalau ada tujuan-tujuan lain, itu tidak dibenarkan.